Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian fikih, mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar karya beberapa ulama yang ahli di bidang fikih. Alhamdulillah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan hal-hal yang berkaitan tentang haji, dan kita telah menyelesaikan kitabul hajj, kitab haji, dan penulis memberikan beberapa hal-hal yang berkaitan tentang ibadah haji, yaitu hewan kurban. Ketika orang haji, mereka melaksanakan haji dan mereka menyembelih hadiyu bagi yang haji tamattu dan haji qiran. Unta atau sapi atau kambing yang dihadiahkan untuk Masjidil Haram, untuk fakir miskin Mekah, disebut dengan hadiyu. Maka para ulama mereka juga membahas yang berkaitan tentang al-udhiyah, hewan yang dikurbankan untuk orang-orang selain haji. Dan di dalam udhiyah atau hewan kurban yang didekatkan seorang pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan yang akan disebutkan oleh penulis. Permasalahan pertama, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang ta'rif al-udhiyah. Pengertian dari hewan kurban al-udhiyah. Al-udhiyah secara bahasa adalah zabhul udhiyati waqta duha. Menyembelih hewan kurban di waktu duha. Jadi menyembelih di waktu duha, yaitulah udhiyah secara bahasa. Adapun secara syariat Islam, apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Al-udhiyah adalah ma yudhbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'az taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'id. Apa yang disembelih dari hewan unta, sapi, atau kambing dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Id. Inilah yang disebut dengan al-udhiyah. Jadi al-udhiyah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dia ini tidak sembarangan hewan. Dan tidak sembarangan hewan tersebut disembelih semau kita. Syariat Islam sudah menjelaskan hewan yang disembelih: satu, onta; dua, sapi, termasuk juga kerbau ya ikhwah. Nah, jika ada. Yang ketiga, kambing, termasuk domba juga. Nah, hewan kurban inilah yang dianjurkan, bahkan yang diperintahkan untuk disembelih di hari raya Idul Adha.
tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih hewan kurban tujuannya bukan untuk Allah. Seperti orang bertujuan untuk pamer, untuk riya, untuk memberitahu tetangganya bahwasanya dia adalah orang yang mampu, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan berkali-kali bahwasanya Allah adalah zat yang tidak mau disekutukan. Sehingga dalam udhiyah, di dalam berkurban dan berkurban hukumnya ibadah, harus lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah juga yang khawati fillah zanallahu wa iyyakum, hal ini dilakukan ketika hari raya. Dilakukan ketika Yaumul Id, hari raya. Disembelih di hari raya. Nanti akan disebutkan waktunya insya Allah. Boleh dilakukan di hari tasyrik pula. Jadi jamaah, bukan jamaah ya, kaum muslimin, baik laki-laki perempuan yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka bisa mendapatkan kesamaan bentuk ibadah penyembelihan kurban, tetapi berbeda namanya. Kalau orang haji menyebut dengan hadiah. Kalau jamaah kaum muslimin yang tidak haji, mereka menamakan dengan hewan kurban atau al-udhiyah. Nah, sehingga barang siapa yang menyembelih kambing, sapi, atau onta, selain di hari raya dan hari tasyrik, dia bukan disebut dengan al-udhiyah. Karena al-udhiyah adalah onta, kambing, sapi yang disembelih di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan ya, bersedekah, berkurban dengan menyembelih kambing atau sapi atau onta itu lebih utama daripada bersedekah dengan harta lebih banyak daripada harga kambing atau onta atau sapi. Sebenarnya pembahasan ini sangat panjang sekali, tapi penulis hanya memberikan penjelasan singkatnya saja. Yang pertama berkaitan tentang hukum al-udhiyah, hukum berkurban, beserta dalilnya. Para ulama berselisih pendapat, tetapi penulis lebih memilih pendapat bahwasanya hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Para ulama berselisih pendapat, penulis memilih sunnah ditekankan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, naharkanlah, sembelihlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ini hadis. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Dan banyak sekali dalil-dalilnya, tidak hanya itu saja seperti yang antum hafal, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Dan biasanya juga membawakan ayat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak menyembelih Nabi Ismail. Nah, adapun hadis, di dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau menyembelih 2 domba amlahaini aqranaini, yang amlah dan memiliki tanduk. Amlah itu apa? Kata penulis, ma fihi sawadun wa bayad, yang terdapat putih dan hitamnya. Jadi domba yang putih kemudian ada celeret hitamnya atau garis hitamnya sedikit. Aqrana ini yang bertanduk. Kemudian kata Anas bin Malik, zabahahuma biyadihi. Rasulullah SAW menyembelih keduanya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbara. Wasamma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasmiyah, mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di atas leher kedua domba tersebut. Ya, seperti mau menyembelih, ya seperti orang-orang menyembelih. Nah, di sini ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum menunjukkan akan adanya masyru'iyah, pensyariatan menyembelih hewan kurban. Maksudnya Rasulullah SAW setiap hari raya Idul Adha beliau menyembelih 2 kambing. 2 kambing yang putih, 2 domba yang putih yang ada hitamnya, ada warna hitamnya. Beliau menyembelih dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Beliau mengucapkan bismillah wallahu akbar. Nah, itu perihal tentang dalilnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memiliki buku khusus berkaitan tentang penyembelihan hewan kurban dan az-zakah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan syarat disyariatkannya udhiyah ini, disyaratkannya hewan kurban ini. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika seorang ingin berkurban. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Nggak boleh seorang berkurban padahal dia agamanya bukan Islam. Kalaupun ada mereka non-muslim yang berkurban, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Karena syarat diterimanya amal ibadah harus berislam. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah al-bulugh wal aql. Al-bulugh wal aql. Syarat diterimanya adalah orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Baligh ya macam-macam, tergantung berapa umurnya. Dan kita sudah sebutkan ciri-cirinya untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dia berakal. Karena anak kecil dan orang gila, dia tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga syarat wajibnya menyembelih hewan kurban harus baligh dan berakal. Kemudian yang berikutnya adalah al-istita'ah, mampu. Mampu dari segi materi. Dia memiliki harta lebih untuk biaya makan dia dan keluarganya yang dia tanggung pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi dia harus punya cadangan sebelum berkurban untuk 4 hari. Kalau orang punya uang, kemudian uangnya ini mepet sekali, nggak bisa hidup untuk 4 hari, hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya,
maka tidak ada kewajiban baginya untuk berkurban. Ya, dia hanya cukup, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan berkurban. Ingat, syarat wajibnya ketika orang tadi mampu dari segi materi, dia memiliki harta yang lebih untuk dia dan orang-orang yang ditanggung. Untuk dia dan orang-orang yang ditanggung. Nah, itulah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, 3 hal yang diwajibkan. Tetapi jika ada orang yang sekarang kan ada sistem seperti arisan kan. Arisan hewan kurban ya. Atau seorang hutang dulu, sah hukumnya. Nah, kalau mau hutang dulu sah hukumnya. Jadi ada orang dia kepengen kurban. Kemudian hasil kurbannya ini hewan tadi dia dihasilkan dari hutang. Hukumnya boleh. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hal yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Hewan yang boleh dikurbankan yang pertama adalah al-ibil, unta. Unta. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah SAW juga. Kemudian al-baqar, sapi. Termasuk sapi, kerbau, ya, boleh berkurban dengan kerbau. Kemudian yang ketiga al-ghanam, kambing, termasuk juga domba. 3 inilah yang boleh dikurbankan. Karena berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah SWT berfirman, dan setiap umat kami Allah telah menjadikan mansakan, ibadah kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat Allah ala ma razaqahum, terhadap nikmat yang telah Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi tujuan kita berkurban dengan unta, sapi, dan kambing, tujuannya apa ikhwah? Tujuannya untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang telah Allah berikan dari hewan-hewan tadi. Wal an'am, kata penulis, la takhruju an hadhil asnafis tsalatsa. Binatang ternak dalam bahasa Arab ya, dia tidak keluar dari 3 hal. Kambing, unta, dan sapi. Karena kita harus kembali kepada orang Arab. Kita tidak boleh membawa istilah kepada non-Arab. Ya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia termasuk binatang ternak, lele bisa diternak. Kemudian kuda bisa diternak. Kemudian bebek, ayam bisa diternak, ya. Tapi orang Arab berbeda. Orang Arab berbeda. Orang Arab mengatakan bahimatul an'am, hewan ternak itu hanya ada 3 saja. Sapi,
kemudian onta dan kambing. Karena juga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, tidak pernah ada dalil dari para sahabat, begitu juga dengan Nabi SAW, mereka berkurban dengan selain 3 hewan tadi. Bahimah al-an'am. Bahimah itu artinya apa? Bahimah itu artinya tidak mendengar, tuli. Ya karena mereka nggak paham bahasa kita nggak paham bahasa mereka. Al-an'am dari jinak. Nah, jadi karena mereka ini bisa kita kuasai dengan mudah. Jinak. Bukan seperti buaya, bukan seperti harimau, bukan seperti yang lainnya. Mereka bukan binatang jinak. Nah, kemudian perlu juga memberitahu untuk satu ekor kambing, dia mencukupi untuk satu orang rumah. Jadi satu rumah itu nggak harus atau tidak boleh satu rumah berkurban dengan banyak hewan kurban. Satu rumah satu. Satu rumah itu satu. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imuna. Seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Fayakulun, dan mereka pun makan, wa yut'imun, dan mereka memberi makan kepada orang lain. Jadi di zaman Nabi SAW, sahabat ketika mereka yang memiliki keluasan harta, mereka menyembelih satu kambing itu cuma untuk satu rumah. Cukup buat satu rumah, termasuk pahalanya. Mereka memakan dan mereka pun bisa memberi makan kepada orang lain. Karena nggak semua sahabat kaya. Ada sahabat yang miskin yang diberikan. Nah, sehingga ikhwatu fillah zanallahu wa iyyakum nggak perlu. Sekaya apapun antum, tidak perlu. Kalau mau mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kurban ya cukup satu saja. Kurbannya Nabi yang 2 kambing yang telah kita sebutkan tadi, satu untuk umat Islam, satu untuk keluarga beliau. Ya, satu untuk keluarga beliau, dan Nabi Muhammad mencukupkan untuk beliau sendiri dan istri-istrinya. Nah, sehingga kalau orang kaya cukup satu. Sebenarnya pembahasan ini sangat panjang sekali. Ya, suatu saat kita akan bahas bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, insya Allah. Banyak permasalahan-permasalahan tidak disebutkan di sini. Karena buku ini untuk pemula, ya sudah, kita nggak terlalu banyak mendetail. Kita mengikuti penulis. Nah, kemudian kata penulis, boleh dalam berkurban untuk sapi atau untuk onta dibagi 7 orang. Ya, boleh 1 orang sapi, 1 orang onta, boleh, bebas kalau kaya loh ya. Kalau misalkan tidak mampu dan ingin gabungan, maka silahkan patungan untuk sapi 7 orang, untuk onta juga 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Naharna, kami menyembelih.
Menyembelih apa? Hewan kurban. Bukan menyembelih hewan kurban karena di Hudaybiyah ya. Naharna, kami menyembelih ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, maksudnya sulh Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 beliau hendak umrah, kemudian dihalangin orang-orang Quraisy. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah di sana. Rasulullah kembali dan Rasulullah SAW mau tidak mau harus apa? Mengeluarkan dam al-ihsar, hadiyul jabran. Ya, sudah berlalu kan karena dihalang musuh, dihalang sama Abu Jahal dan yang lainnya. Abu Jahal sudah meninggal. Dihalang Abu Sufyan dan teman-temannya. Pada tahun 6 Hijriah. Akhirnya Rasulullah SAW merintahkan sahabatnya menyembelih unta dan sapi. Kata Jabir, kami menyembelih ketika Sulhul Hudaybiyah. 1 ekor unta itu dibagi 7 orang. Dan 1 ekor sapi dibagi 7 orang. Zamannya Rasulullah sudah ada sapi ya. Ini dalilnya Jabir menceritakan. Dan yang berserta Rasulullah SAW ketika Sulh Hudaybiyah sekitar 1.300-an orang. 1.300-an orang, sehingga tidak mencukupi, ya sudah. Akhirnya 1 ekor unta bisa 7, 1 ekor sapi bisa 7. Nah, di sini nampaknya penulis tidak menyebutkan mana yang lebih utama. Dalam hewan kurban, para ulama memberikan penjelasan mana yang lebih utama dari hal-hal yang disebutkan. Yang paling utama adalah onta. Yang kedua, sapi, maksudnya menyembelih 1 ekor onta. Kemudian menyembelih 1 ekor sapi. Kemudian yang ketiga, kambing. Kambing lebih utama daripada 1/7 ekor onta atau 1/7 ekor sapi. Sepertujuh ekor onta, 1/7 ekor sapi. Nah, jadi 1/7 ini di akhir ya. Jadi kalau misalkan antum mau berkurban, lebih baik 1 ekor kambing daripada harus patungan. Walaupun sapi. Penjelasan ini banyak banget ya, pembahasan permasalahan, tapi nggak disebutkan oleh penulis. Di antaranya adalah kambing itu nggak boleh patungan. Kambing itu harus 1 orang 1. Milik uangnya 1 orang saja, nggak boleh patungan, ngumpulin uang. Nanti nggak disebut sedekah atau kurban. Karena zaman Nabi SAW orang kambing cuma dari 1 orang. Tapi untuk pahala bisa disemuakan. Jadi untuk siapapun boleh masuk ke dalam mendapatkan pahala tadi, kurban tadi. Nah, kemudian juga dalam 7 ekor patungan sapi, ya nggak harus sama rata. Misalkan nggak harus 3 juta, 3 juta, 3 juta. Intinya 7 orang aja. Mau 1 orangnya 5 juta, mau ini, nah pokoknya harus 7 orang, nggak boleh lebih. Nah, kemudian juga pembahasan menyembelih hewan kurban untuk orang sudah meninggal dunia, nggak disebutin di sini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya intinya dibagi pembahasan untuk orang yang meninggal dunia, telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Insya Allah nanti kalau mendekati hari raya Idul Adha kita akan sampaikan. Kalau jika ada waktu kita akan bahas bukunya Syekh Utsaimin. Nah, insya Allah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis memberikan penjelasan berkenaan tentang hewan kurban masing-masing. Ya, terutama yang pertama penulis akan membahas umur. Jadi tidak semua hewan kurban itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum
Tidak semua hewan kurban itu dari kalangan onta, sapi atau kambing itu langsung boleh kita apa? Kurbankan, enggak. Harus terpenuhi dari secara umur dan juga hal-hal yang lainnya termasuk fisiknya, nanti kita akan bahas. Yang pertama perkara tentang umur. Untuk onta disyaratkan dia harus mencapai umur 5 tahun. Jaza'ah, kalau antum masih ingat pembahasan zakat. Pertama bintu makhad, dan bintu labun, hiqqah, jaza'ah. Jaza'ah udah selesai 4 tahun masuk ke umur 5 tahun. Jadi onta yang sudah berumur 5 tahun. Kalau misalkan onta kurang dari 5 tahun sah tidak? Tidak sah. Karena berkurban merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus mencontoh Rasulullah SAW. Nah, untuk sapi harus mencapai umur 2 tahun. Harus mencapai umur 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, anakan sapi yang nggak sah, kurbannya nggak sah. Kenapa? Ya karena ibadah. Kurban itu ibadah, harus sesuai dengan contoh Nabi. Kan syarat diterimanya ibadah ada 2, ikhwah. Yang pertama apa? Syarat diterimanya ibadah yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, setelah ikhlas, dia mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga untuk kambing. Kambing harus mencapai usia 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun tidak sah. Dan orang-orang yang menjual hewan kurban, dia harus jujur, nggak boleh membohongi saudaranya sendiri. Demi biar laku keras, akhirnya dia bohong, ini udah 1 tahun, sudah. Nggak boleh, dusta nggak boleh, nggak berkah nanti jualannya. Nah, itu untuk kambing 1 tahun. Kemudian para ulama juga memberikan penjelasan, boleh dengan domba, kalau domba 1/2 tahun, 6 bulan. Nah, itu ya, harus diingat. Nggak boleh asal-asalan, wah, udah kita iuran sapi aja deh, 7 orang. Yang murah juga nggak apa-apa. Akhirnya dapat yang umur 1 tahun. Bukan masalah murah atau enggak. Ya, ini tuh ibadah, kurban itu ibadah. Udah ada contohnya dari Nabi Muhammad sudah menjelaskan seperti itu. Untuk sapi harus 2 tahun, untuk onta harus umur 5 tahun, untuk kambing umur 1 tahun, untuk domba 1/2 tahun sudah boleh. Ya, kalau 1 tahun lebih bagus begitu. Nah, untuk dalil sapi, kemudian onta dan kambing, penulis menyebutkan dalil hadis Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tazbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum, fatazbahu jaz'atan minad dha'ni. Wal musinnah minal ibili ma laha 5 sinin, wa minal baqari ma lahu sanatan, wa minal ma'zi ma lahu sanah." Nah, wa tusamma al-musinnah bithaniyah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah nama lainnya saniyah. Musinnah itu apa? Musinnah disebutkan oleh penulis, ya musinnah 1 untuk
musinnah unta itu yang sudah mencapai 5 tahun. Untuk musinnah sapi itu yang sudah mencapai 2 tahun. Untuk musinnah kambing itu sudah mencapai 1 tahun. Illa an ya'sura alaikum, kecuali jika kalian kesusahan. Jadi mencari kambing 1 tahun, mencari onta 5 tahun, mencari sapi 2 tahun kesusahan, fatazbahu jaz'atan minad da'ni. Maka silahkan kalian menyembelih jaza'ah dari domba. Jadi setengah, gantinya domba nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian untuk dalil domba, syaratnya harus al-jaza', karena tadi hadisnya tadi. Jadi penulis di sini itu menjelaskan 4 umur hewan ya. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba, yang D. Ini domba. Penulis mengatakan untuk domba, ya kalau bisa ya yang 1 tahun. Kalau tidak bisa ya setengah tahun tidak apa-apa. Nah, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabani jaza'. Aku mendapati jaza'. Aku mendapati domba yang umurnya setengah tahun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dhahi bihi. Sembelihlah domba tersebut. Tidak masalah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, lafaz Imam Muslim. Nah, oleh hadis Uqbah bin Amir, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, aidha juga, dhahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jiz'in min ad-dha'ni. Dalam riwayat lain ya, Uqbah bin Amir mengatakan, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jiz'in min ad-dha'ni, dengan domba yang berumur setengah tahun atau 1 tahun kalau bisa. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa yakum, selesai pembahasan umur hewan kurban. Ingat ya, hewan kurban ini merupakan ibadah dan harus mencontoh Rasulullah SAW. Tidak boleh asal-asalan. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah as-salamah. Ya, kesehatan fisik, dilihat fisik dari hewan kurban tadi. Karena hewan kurban ini akan dipersembahkan untuk Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga hewannya pun juga harus sempurna, selamat dari cacat-cacat yang dilarang dalam syariat Islam. Sehingga kambing, sapi, onta disyaratkan harus selamat dari cacat-cacat yang akan mengurangi dagingnya. Itu kata penulis seperti itu. Sehingga ada juga penyakit-penyakit yang dilarang dalam hewan kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari hadis Al-Bara' bin Azib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 hal, la tujzi'u fil adhahi, yang tidak sah hewan kurban jika terdapat padanya. Jadi nggak boleh 4 hal ini melekat di hewan kurban kita.
Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang juling. Matanya yang nggak buta ya, tapi juling. Ini matanya sakit gitu, nggak bisa melihat. Al-bayyinu yang jelas-jelas, awaruha ya tidak bisa melihat jelas. Yang kita bisa melihat gitu ya. Walaupun kita bukan peternak, tapi kita bisa menyaksikan, wah ini berarti ini nggak bisa lagi. Nah, hal ini saja dilarang apalagi yang buta. Jadi fahamin. Yang tidak bisa melihat satu mata saja, itu dilarang dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang buta. Ya. Antum kalau kebingungan ya sudah, intinya kalau punya uang banyak cari yang benar-benar sehat, sempurna. Karena hewan ini kan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik juga. Nah, lagi pula harta kan yang memberikan siapa? Harta yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya udah dikasih harta banyak ternyata kitanya malah tidak mau berkurban dengan yang baik. Nah, itu yang pertama. Tidak boleh mencari hewan yang tidak bisa melihat. Yang kedua, wal maridhatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Hewan ini juga makhluk Allah, seperti manusia, bisa sakit, bisa sehat. Nah, yang jelas sakitnya. Kalau misalkan sudah jelas, maka tidak boleh dikurbankan. Pembahasan ini banyak sekali ya di bukunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya macam-macam. Bagaimana kalau misalkan hewannya males gerak, apakah ini, terus kalau cuma batuk doang ini itu udah pembahasan yang panjang. Nah, kemudian wal arja al bayyinu arajuha, yang pincang. Yang pincang. Yang jelas kepincangannya. Pincang saja nggak boleh, apalagi patah. Patah kakinya, patah kaki depannya, kaki belakang, jelas nggak boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ajfa'u allati la tunqi. Dan hewan kurban yang ajfa. Ajfa kata penulis al-hazilah. Yang kurus. Yang kurus. Allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Ini nggak ada sumsumnya. Jadi benar-benar kurus sekali, subhanallah. Kayak manusia ya. Nah. Dan 4 hal ini harus dijauhi ketika seorang ingin berkurban. Entah kambing, onta, atau sapi. 1, yang tidak bisa melihat. 2, yang sakit. Yang 3, pincang. 4, kurus. Nggak ada sumsumnya. Dan banyak hal lagi yang tidak disebutkan oleh penulis. Kalau kita sebutkan, kita akan semakin panjang ya. Suatu saat kita akan memberikan penjelasan, ulasan lebih panjang lagi insya Allah melalui bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kemudian penulis memberitahu waktu zabhi al-udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Tentunya yabtadi waqtuha min ba'di salatil 'id liman shallaha. Waktunya adalah setelah selesai sholat Id bagi yang sholat. Dan setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha, dengan adanya
waktu 2 rakaat bagi yang tidak sholat. Maksudnya siapa sih ikhwah yang sholat, yang tidak sholat? Ya orang musafir. Orang musafir. Orang musafir ya perjalanan yang jauh, ya mungkin naik bis mungkin atau naik mobil, kemudian tidak sempat dan dia sudah membawa hewan kurban. Kalau dia tidak sholat Idul Adha, ya nanti diperkirakan terbit matahari, kemudian setelah itu diperkirakan nih, misalkan terbit matahari jam 6, kemudian ditambahi 15 menit. Nah, 15 menit ini waktu terlarang ya, makanya kita tambahin 15 menit. Berarti jam 6 lebih 15 menit. Nah, jam 6 lebih 15 menit itu udah boleh sholat sunnah, termasuk sholat Idul Adha. Setelah itu kita perkirakan sholat Id, Idul Adha itu kan 2 rakaat, ya sudah. Baru setelah itu kita apa? Berkurban, menyembelih hewan kurban kita. Hal ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami, wa nasaka nusukana, dan dia menyembelih hewan kurban seperti soal penyembelihan kami, faqad asaban nusuk, maka sembelihannya telah benar. Wa man dzabaha qabla an yusalliya, dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan kurban selainnya. Jadi barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum hari raya, sebelum sholat Idul Adha, maka tidak sah dan dia harus mengganti hewan kurban yang serupa. Kalau dia menyembelih kambing, ya harus nanti diganti kambing karena tidak sah. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, itu waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Sampai kapan ikhwah? Sampai tenggelamnya matahari di hari tasyrik. Itu kata penulis. Wa yastamir waqtuha ila ghurubi akhir ayyamit tasyriq. Waktu boleh menyembelih hewan kurban terus diperbolehkan sampai di akhir hari tasyrik. Tanggal 13. Tanggal 13 kita ketika tenggelam matahari, udah itu akhir. Nggak boleh lagi setelah tenggelam matahari. Kalau misalkan mau nyembelih hewan kurban, ya tanggal 13 Zulhijjah setelah asar boleh, masih boleh. Nah, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Daraqutni, dan yang lainnya. Hal ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Semua hari raya tasyrik, hari raya tasyrik, hari raya 3 hari tasyrik itu semuanya boleh digunakan untuk menyembelih. Hari tasyrik itu disebut hari raya loh ikhwah. Hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 itu juga disebut hari raya. Jadi kata Rasulullah, kullu ayyamit tasyrik, semua hari tasyrik itu dzabh, waktu menyembelih. Nah, walaupun ya kebolehan menyembelih dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 ya, 4 hari. Tetapi yang paling utama adalah menyembelih selesai sholat Id. Ya, min sholatil Id. Ba'dal faragh min sholatil Id. Menyembelih yang paling utama
adalah menyembelih selesai sholat Id. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib. Ya, Al-Bara' bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yaumuna hadza nusalli thumma narji'u fananharu. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in." Fi syai'. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi pertama kali yang kami mulai pada hari raya Idul Adha adalah sholat. Nusolli, sholat. Selesai sholat, kembali dan menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan seperti itu, sholat dulu, habis itu nyembelih. Bukan nyembelih dulu ya, tapi sholat dulu baru nyembelih. Kata Rasulullah, faqad asaba sunnatana, maka dia telah benar atau sesuai dengan petunjuk kami. Wa man dzabaha qabla dzalik, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, fa innama huwa lahmun. Sesungguhnya dia itu adalah lahmun. Dia apa? Dia daging biasa. Qaddamahu li ahlihi, yang dia peruntukkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'un. Fi syai'in. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari hewan kurban. Jadi sia-sia. Dan ini menunjukkan apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Menunjukkan dalam beribadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ibadah itu bukan bagaimana kita merasa tenang, bukan seperti itu, atau khusyuk, lebih nyaman mana, bukan seperti itu. Ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Petunjuk Nabi ketika beribadah, sholat, itu dilarang memejamkan mata. Kalau antum mengatakan, saya memejamkan mata ketika sholat, itu lebih khusyuk lagi, tidak benar. Tidak benar hal seperti ini. Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Sehingga kalau kita mengatakan lebih khusyuk lagi, tidak. Harus ditinggalkan. Sama seperti ini. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Itu ya, tapi di sini penulis tidak menyebutkan ya hukum menyembelih hewan kurban di malam hari. Ya, hukum menyembelih hewan kurban di malam hari tidak disebutkan oleh penulis. Jawabannya boleh dan tidak makruh. Menurut pendapat yang kuat. Jawabannya boleh dan tidak makruh. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apa yang dilakukan orang yang berkurban terhadap dagingnya. Kata penulis, sunnahnya orang yang berkurban dia memakan daging dari hewan sembelihannya, hewan kurbannya. Sunnahnya. Kemudian menghadiahkan untuk kerabat, dan untuk tetangga dan teman-temannya, dan bersedekah untuk fakir miskin. Jadi tidak ada pembagian khusus. Intinya untuk makan sunnah, kemudian kepada karib kerabat, kemudian keluarga, kemudian teman, kemudian fakir miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha, maka makanlah kalian dari hewan kurban tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagiannya untuk fakir miskin yang membutuhkan. Nah,
Kemudian penulis itu sunnah ya, atau sunnahnya dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kata penulis yang pertama, sulusun li ahli baitih, sepertiga untuk keluarganya dia. Wa sulusun yut'imuhu fuqara ajiranih, sepertiga daging yang lainnya diberikan kepada fakir miskin yang tetangganya, fakir miskin tetangga. Wa yuhdis sulus, dan dia memberikan hadiah kepada siapapun yang dia kendaki sepertiganya. Jadi sepertiga untuk keluarga simpan di kulkas, sepertiga untuk fakir miskin yang tetangga-tetangga ya. Jangan kita kasih ke fakir miskin yang jauh, tapi tetangga kita fakir miskin nggak kita santuni. Kita harus santuni, kita harus berbaik hati kepada tetangga-tetangga yang lebih dekat daripada kita harus membuang, ibarat kata, memberikan hewan kurban kita, daging hewan kurban kita jauh ke sana. Bukan seperti itu. Nah, itu sunnahnya ya, disunnahkan. Jadi para ulama mensunnahkan kalau bisa dibagi 3. Nah, hal ini berdasarkan Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'im fuqara jirani thuluth wa tasaddaq ala su'ali bithuluth. Nah, sebagian ulama mengatakan nggak ada pembagian khusus dari Nabi SAW. Jadi Nabi tidak ngomong ini dan segini harus bagi sekian, enggak. Bahkan sebagian ulama pun ya kalau dibuat makan sendiri juga nggak masalah. Misalkan antum menyembelih hewan kurban, 1 ekor kambing misalkan, nggak antum bagi-bagi ke tetangga pun juga sah hewan kurban antum. Ya. Tapi ya harus memperhatikan, masa kita makan enak tetangga enggak, nah, harus berbagi. Nah, dan untuk hewan kurban, ya hewan kurban pembagiannya lebih baik itu mentahan ya ikhwah, mentahan. Jadi kalau misalkan antum nyembelih satu rumah misalkan, antum mau nyembelih satu rumah, kalau membagian kepada tetangga mentahan. Jadi daging-daging mentah, bukan daging yang matang, begitu. Para sahabat seperti itu. Kemudian juga nggak disebutkan di sini para penulis ini perihal banyak sekali nggak disebutin oleh penulis tentang uang jagal lah, inilah, ini itu. Nah, tapi memang sunnahnya ketika seorang ingin berkurban, dia semuanya yang ngurusin. Usahakan dia sendiri yang ngurusin, tanpa minta bantuan ke orang lain. Ya, nggak perlu kita minta bantuan kepada orang lain dalam mengurusi hewan kurban. Nyembelih dia sendiri, nguliti dia sendiri, motong dagingnya dia sendiri, semuanya dia sendiri. Ya, kalau bisa seperti itu. Nggak perlu minta bantuan kepada orang lain. Nah, kemudian penulis memberitahu ya boleh menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Boleh. Adapun yang terdahulu di zaman Nabi SAW, Rasulullah di zaman beliau SAW pernah terjadi kekurangan. Jadi kelaparan pernah terjadi di kalangan para sahabat. Akhirnya Rasulullah ketika tiba Idul Adha, beliau melarang. Nggak ada yang boleh menyimpan daging kurban. Harus dikasihkan, semua yang dibagikan fakir miskin. Pernah terjadi kejadian seperti itu. Kemudian hilanglah kelaparan di zaman Nabi SAW. Akhirnya sudah banyak yang kenyang-kenyang. Akhirnya Rasulullah mengatakan ini. Kuntu nahaitukum 'anid dikhari luhumil adahi fawqa 3. Fa'amsiku ma badalakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuntu sebelumnya nahaitukum aku telah melarang kalian 'anid dikhari luhumil adahi fawqa 3. Aku telah melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari.
Jadi Rasulullah dulu kan pernah pas kelaparan beliau bilang, nggak ada, hei para sahabat, tidak ada yang boleh menyimpan hewan kurban, daging hewan kurban maksudnya, lebih dari 3 hari. Harus berbagi dengan sahabat tetangga yang lainnya. Itu pas zaman kelaparan. Itu kata Rasulullah seperti itu, mengingatkan. Nah, ketika sudah nggak ada para sahabat yang kelaparan, Rasulullah mengatakan fa'amsiku ma badalakum. Maka untuk sekarang silahkan mau simpan kapanpun silahkan kalian. Nah, jadi kadang kita kalau seperti di pesantren itu kan Masya Allah. Kalau hewan kurban itu dimasukkan ke freezer, nanti bisa sampai berbulan-bulan. Nah, jadi masaknya benar-benar dihemat. Bisa dipahamin ya, ikhwan. Nah, jadi memang seperti itulah. Karena kan daging mahal. Jadi kalau bisa memang kita ini kan bebas mau disimpan dagingnya sampai 3 bulan, mau 5 bulan, silahkan. Ya, nggak ada larangannya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di akhir pembahasan penulis ini mengingatkan perihal tentang 10 hari Hijjah. Ya, bagi orang yang ingin berkurban. Ya. Barang siapa yang ingin berkurban, berkurban unta atau sapi atau kambing, penulis katakan haram hukumnya dia memotong rambut, memotong kuku, sampai dia menyembelih. Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Atau hewan kurbannya disembelih sama orang lain. Jadi para ulama berselisih pendapat. Tapi penulis mengatakan hukumnya haram. Jadi kalau misalkan satu keluarga, ada misalkan satu keluarga 6 orang. Yang menyembelih adalah ayahnya. Maka yang haram memotong kuku, memotong rambut, dan yang lainnya, itu ya ayahnya itu saja. Istrinya tidak ada kewajiban memotong rambut, memotong kuku, ya. Itu barang siapa yang mau berkurban. Misalkan sudah cukup, uangnya sudah cukup sebelum masuk 10 hari. Sebelum masuk 10 hari sudah cukup. Ya sudah, berniat, wah besok nih udah tanggal 1 Zulhijjah nih. Ketika tanggal 1 Zulhijjah udah nggak boleh motong kuku dan yang lainnya. Kalau antum motong kuku, kata penulis apa? Haram. Dosa antum kalau melakukannya. Nah, untuk keluarganya nggak ada larangan. Untuk keluarganya yang tidak berkurban, jadi larangan memotong kuku, memotong rambut ini ikhwah, itu untuk yang mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Nah, kalau misalkan antum seorang anak, antum kaya raya, untuk mengorbankan orang tua ya, kurban kambing atau sapi atas nama orang tua kita yang masih hidup ya, yang tua. Untuk kehati-hatian lebih baik antum juga jangan motong kuku atau rambut karena uangnya dari antum. Antum ngasih ke ibu atau ayah, nih tak kasih uang nanti berkurban. Jangan potong kuku juga antum. Lebih baik seperti itu. Nah, untuk ayah atau ibunya yang dapat hadiah dari kita uangnya ya tetap nggak boleh motong kuku dan rambut. Sampai kapan ya? Sampai hewan kurbannya disembelih. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yuqallimanna dhufuran. Wa fi riwayah fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila sudah memasuki 10 hari awal bulan Zulhijjah dan orang tersebut ada keinginan untuk berkurban, maka janganlah orang tadi memotong rambutnya. Nggak harus memotong juga, antum garuk-garuk sengaja juga tetap nggak boleh. Wala yuqallimanna dzufra, tidak boleh juga
memotong kukunya. Dalam riwayat lain, jangan dia menyentuh rambutnya atau kulitnya. Sama sekali nggak boleh. Hikmahnya apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagian ulama menjelaskan, karena orang yang berkurban, dia kan tidak melaksanakan haji itu. Orang berkurban kan dia tidak melaksanakan haji. Tapi dia mirip seperti orang hajian. Sehingga dia juga mendapatkan larangan. Kalau jamaah haji, haji tamattu dan haji qiran tentunya ya. Karena haji ifrat itu nggak perlu nyembelih hewan kurban. Untuk haji tamattu dan haji qiran, ya kan ada sunnahnya menyembelih hewan kurban. Tapi bukan kurban namanya. Namanya apa? Hadiyu. Kenapa sebut hadiyu bukan hewan kurban? Sejatinya sama. Unta, kambing, sapi. Sama persis. Umurnya juga sama. 5 tahun, 5 tahun. 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk kambing. Sama persis seperti hewan kurban. Cuma perbedaannya namanya. Kalau jamaah haji namanya hadiyun, hadiah. Karena nanti semuanya dikasihkan ke fakir miskin yang ada di tanah haram Makkah. Mekah, tanah suci Mekah sana. Ya kan? Kalau kurban kan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi para ulama tadi katakan seperti itu. Karena orang yang tidak haji, dia ini mendapatkan pahala hewan kurban sama seperti orang jamaah haji, maka mereka pun orang yang tidak haji juga dilarang motong kuku, motong rambut. Nah, begitu ya, ikhwah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, cukup apa tidak ini membahas tentang akikah? Nah, insya Allah cukup ya, ikhwah. Ya, kita bahas sekilas saja akikah, pembahasan tentang akikah. Akikah, akikah itu istilah yang sangat melekat di benak kita. Orang awam pun juga mengetahui akikah, 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 akikahan biasanya seperti itu. Akikah dari segi bahasa itu artinya al-qata'. Al-qat'u artinya memotong. Ya, memotong rambut. Potong rambut bayi yang telah lahir. Itu namanya bahasa bahasa Arabnya al-aqiqah secara bahasa seperti itu, memotong rambut bayi yang baru lahir. Itu namanya aqiqah secara bahasa. Nah, untuk secara syariat Islam, ilmu fikih, apa sih yang dimaksud dengan aqiqah, ikhwah? Kata penulis, ma yuzbahu lil mauludi yauma sabi'ihi inda halqi sya'rih. Apa yang disembelih dari hewan untuk kelahiran anak pada hari ketujuh, inda halqi sya'rih, di saat dia dicukur rambutnya. Jadi hari ketujuh dia cukur rambut plus menyembelih hewan. Kalau misalkan dia lahir hari Senin, maka Senin itu dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, hari ketujuhnya hari Ahadnya. Nah, hari Ahad dia melakukan apa? Sembelihan teruntuk orang tuanya ya yang ini mengeluarkan uangnya. Mestinya. Kemudian juga pencukuran rambut. Nah, makanya di sini kata penulis wahiyya min haqqil waladi ala walidi. Ini merupakan hak yang harus ditunaikan orang tua, terkhusus ayahnya, untuk putranya atau putrinya. Nah, hukum akikoh menurut penulis juga sunnah muakkadah. Jadi persis seperti Idul Adha, hewan kurban, sama-sama sunnah muakkadah. Nanti bakalan banyak sekali pertanyaan, Ustadz, bagaimana menggabungkan ini nih akikoh dengan ini ya? Itu pertanyaan yang familiar dan sering sekali. Ustadz, bagaimana ini mendekati kurban terus belum akikoh ini dan itu?
pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh bin Baz, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Hewan kurban juga hukumnya sunnah muakkadah. Sama-sama sunnah, ya sudah, satu kambing niatnya 2. Dah, titik. Kemudian hukum akikah sunnah muakkadah ini berdasarkan hadis Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma'al ghulami aqiqatuh fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Untuk putra atau anak kecil diakikohi, maka sembelihlah untuk dia hewan sembelihan dan kambing. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah hal yang mengganggu dari anak kecil tadi. Dan juga tadi hadis riwayat Bukhari ya. Hadis setelahnya hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikah. Jadi ada kewajiban berakikah. Maksudnya kewajiban di sini sunnah ya. Sangat ditekankan untuk diakikohi. Disembelih untuknya pada hari ke-7. Maksudnya ya kambing. Dan kemudian diberi nama juga di hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man wulidalahu walad, barang siapa yang diberikan rezeki anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Jika dia memang ingin menyembelih hewan, ya silakan menyembelih. Maksudnya ya yazbah. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, waktu akikah. Waktu akikah kata penulis dimulai dari keluarnya badan bayi dari perut ibunya. Dan ini yastamirru, dan waktu ini terus berlangsung sampai sudah baligh. Jadi kalau diberikan waktu. Kalau misalkan hari ke-7 tidak bisa berakikah, ya terus nanti umur ke-6 tahun dan seterusnya. Kalau nggak bisa ya pokoknya sunnahnya sampai dia sudah baligh. Walaupun yang sangat dianjurkan itu pada hari ke-7-nya. Hal ini berdasarkan hadis Samurah yang telah berlalu. Yang berlalu apa belum? Al-Ghulam, na'am, berlalu ya. Al-Ghulam murtahan bi'aqiyatu bahwan yang taib. Maksudnya ikhwati fillah azanallahu wa yakum. Kalau misalkan terlewat hari ke-7, tetap ada sunnah untuk berakikah sampai dia sudah baligh. Kalau laki-laki ya 15 tahunan. Kecuali kalau mimpi basah sebelumnya. Nah, di sini tidak disebutkan ya penulis ya untuk orang yang dewasa bagaimana. Yang jelas penulis hanya menyebutkan waktu akikah itu dari hari ke-7 sampai bayi tadi atau anak tadi sampai dewasa. Maksudnya dewasa di sini baligh. Ya. Dan balighnya laki-laki perempuan berbeda ya. Tentunya kesamaannya mimpi basah, kalau wanita ya nanti keluar darah haid. Nah, tidak disebutkan oleh penulis. Sebagian ulama menyebutkan kalau misalkan kita sejak kecil belum diakikohi, maka kita boleh mengakikohi diri sendiri di masa
tua misalkan, ya semampu kita. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau sunnah, kalaupun nggak dilakukan juga tidak masalah begitu. Kecuali kalau antum berpendapat sebagian ulama berbeda oleh penulis. Penulisan hukumnya sudah muakkad. Nah, kemudian hewan yang disembelih. Untuk laki-laki dua kambing, ya sudah masyhur ya. Sudah kita ketahui bersama. Untuk perempuan satu kambing. Berdasarkan Ummu Karz al-Ka'biyah radhiyallahu anha, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Anil ghulami syatani mutakafiatan wa anil jariyati syatun." Akikah bayi laki-laki dua kambing yang berumuran sama. Jadi sama. Wa anil jariyah, dan untuk perempuan, bayi perempuan satu kambing saja. Jadi kalau laki-laki ya kalau bisa ya gemuknya sama, kemudian ininya sama, itu lebih bagus. Jadi yang kesetaraan gitu kalau yang laki-laki ya. Jadi jangan yang satunya kurus, yang satunya gemuk, jangan seperti itu. Kalau bisa apa? Dua-duanya setara. Di sini tidak disebutkan umur dan yang lain-lainnya ya. Ya, sebagian ulama menjelaskan untuk patokan hewannya sama seperti berkurban. Nah, jadi kan di sini kan cuma dua kambing, kemudian satu ekor kan, berarti nanti ada yang udah deh dua kambing anak kecil aja apa cempe bahasa Jawanya kan. Jadi kambing yang anakan gitu loh. Nah, kalau bisa sama seperti hewan kurban. Kalau kambing kan 1 tahun ya sudah 1 tahun. Jadi cari kalau laki-laki berarti yang 2 tahun 2 tahun. Dan ingat ya ikhwah, dia nanti persis seperti kurban. Ya nanti Bismillah nyembelihnya, kemudian takbir Allahu Akbar. Kalau mau menyebutkan ini akikohnya fulan enggak apa-apa. Tapi itu tidak dimaksudkan ke dalam niat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalaupun antum menyembelih hewan akikoh cuma bismillah Allahu Akbar, gitu saja udah sah. Karena Allah mengetahui untuk siapa. Dan juga harus diperhatikan ya, harus dicari tidak boleh cacat dan yang lainnya. Pokoknya ini persis seperti di akikoh, seperti di kurban. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa yakum, penulis menyebutkan hal-hal berikutnya, permasalahan nama, penamaan bayi, kemudian mencukur rambut, kemudian mentahnik, kemudian mengazani di telinga bayi. Untuk hal yang pertama, memberikan nama. Kata penulis, sangat disunahkan di hari ke-7 memberikan nama untuk bayi. Berdasarkan hadis Samurah yang telah lewat, telah berlalu, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Kemudian penulis juga memberitahu sangat disunahkan mencari nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, walaupun bukan bahasa Arab, namanya yang baik. Cari arti yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah merubah nama-nama para sahabat yang buruk kemudian digantikan dengan yang baik. Nah, dan nama yang baik adalah Abdullah untuk yang Arab ya, dan Abdurrahman untuk laki-laki. Yang perempuan tidak ada. Kalau antum mau mengikuti, ya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Kenapa anaknya Nabi Muhammad kan? Yang pertama Zainab, yang kedua Fatimah, yang ketiga Ruqayyah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ummu Kulsum. Tuh. Kalau mau contoh Nabi, anak putri-putrinya, walaupun sebagian putrinya diberi nama sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau laki-laki,
Paling bagus Abdullah dan Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, Inna ahabba asma'ikum ilallah ya Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah hamba Allah. Abdurrahman hamba Ar-Rahman. Karena kalimat Allah itu tidak diberikan kecuali untuk Allah saja. Sama juga Ar-Rahman merupakan kalimat khusus untuk Allah SWT. Dua nama ya. Allah dan Ar-Rahman itu nggak ada yang serupa dengannya. Makanya yang paling dicintai Abdullah dan Abdurrahman. Dan Rasulullah SAW kan pernah mengubah seorang sahabat namanya Al-Huzn. Sedih gitu kan. Kemudian dirubah sama Nabi SAW. Nah, jadi kalau misalkan orang tua sudah cari nama yang baik, ya nggak usah dirubah. Nah, kecuali kalau antum mau rubah nama hijrah tidak masalah. Dan ini sangat disunahkan ya ikhwah, mencari nama yang artinya bagus. Sebagian orang itu masak nama anak kok perpaduan antara suami istri, nggak ada artinya. Allah musta'an. Nggak ada artinya. Ya, diharapkan dengan nama itu akan benar-benar bisa dimudahkan oleh Allah SWT. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Rahman. Ya kan? Ya namanya kok misalkan bapaknya namanya Joko. Kemudian istrinya namanya Sisi. Kemudian anaknya namanya Josi. Gak ada artinya. Ya jangan seperti itulah. Ya cari nama-nama yang indah, yang baik artinya, walaupun tidak berbahasa Arab. Nah, masa perpaduan, kasihan anaknya nanti kalau ditanya namanya apa. Ya. Jangan berpikir bahwasanya yang seneng itu cuma kitanya doang. Ya. Mentang-mentang cintanya luar biasa sama istri sama suami, akhirnya dijadikan satu perpaduan untuk anaknya. Ya kan anak itu nanti akan hidup dengan sendirinya, berbaur dengan temannya, SD, SMP, SMA akan ditanya kalau dia bertemu, namanya artinya apa sih? Nggak tahu. Gabungan orang tua kali gitu. Nah, ini hukumnya sunnah mencari nama untuk anak putra putri yang bagus. Dan Syekh Bakar Abu Zaid beliau punya buku kumpulan nama-nama yang sangat direkomendasikan, yang sangat bagus, yang indah-indah seperti itu. Kan sebagian orang ada yang cari nama yang nggak pasaran, akhirnya dirubah-rubah. Yang aslinya Ahmad menjadi Ahmed, aslinya Muhammad menjadi Muhammad, dipelintir-pelintir seperti itu. Itu enggak, ya ikutilah lajah sudah ada di Rasulullah SAW, sudah bagus-bagus namanya Muhammad menjadi Muhammad. Ditanya, kenapa? Ini lajah dari ini sana ya. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa Arab itu bahasa yang paling bagus loh. Kok antum rubah dari bahasa yang paling bagus menuju bahasa yang tidak bagus? Ya, Ahmad, nama Rasulullah SAW, kok berubah menjadi Ahmed? Muhammad menjadi Muhammad. Itu padahal orang Indonesia mau ngikut-ngikutin dari negara sebelah biar lebih ini lagi katanya seperti itu. Cari yang tidak pasaran, ya Allah. Dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, sudah ini udah banyak tuh. Kurang tertarik. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, permasalahan mencukur rambut. Mencukur rambut. Sunnah mencukur rambut, kata penulis, termasuk perempuan. Ya, bayi perempuan juga sunnahnya dicukur rambutnya. Sunnah mencukur rambut bagi laki-laki, bayi perempuan pada hari ke-7. Setelah menyembelih hewan akikah. Jadi sembelih dulu hewan akikahnya,
Waktunya kapan? Ya waktunya bebas. Kalau misalkan seperti hari raya Idul Adha juga nggak apa-apa. Nah, jadi disembelih dulu. Setelah selesai hewannya tadi, yang 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk wanita, perempuan ya. Setelah itu baru bayinya dicukur, laki-laki perempuan dicukur. Itu kata penulis. Kemudian eh, rambut yang hasil cukuran tadi itu ditimbang. Ditimbang, ada penimbangan. Kalau nggak ada penimbangan ya dikira-kira ini, baru habis itu kita sedekah dengan seharga perak. Nah, kalau antum mau bersedekah peraknya juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan bersedekah dengan seharga peraknya juga tidak apa-apa. Ini hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW anil Hasan bin Syah, Rasulullah SAW pernah menyembelih untuk Hasan, cucu beliau, dengan 1 kambing. Waqala dan mengatakan, ya Fatimah ihlaqi ra'sahu. Wahai Fatimah, cukurlah rambut Hasan. Wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah. Dan bersedekahlah dengan berat rambut yang cukuran tadi dengan perak. Nah, jadi dikira-kira ditimbang ya sudah nanti disedekahkan dengan perak. Kalau enggak ya pakai harganya juga enggak apa-apa. Nah, itu tadi sunnahnya untuk laki-laki 2 ya ikhwah, 2 kambing. Gak sebutkan penulis. Jadi pembahasan fikih itu panjang. Tapi kan buku ini kan untuk muyassar, untuk pemula. Ya boleh kalau misalkan nggak harus, misalkan 1 bulan ini 1 kambing dulu untuk laki-laki. Yang satunya ntar dulu deh, cari kalau udah dapat rezeki lagi nggak apa-apa. Jadi nggak harus misalkan hari ke-7 dua-duanya kambing. Nggak harus. Ya kalau misalkan hari ke-7 yang mampunya baru 1 kambing ya 1 kambing dulu. Nanti 2 bulan 2 bulan lagi 2 bulan lagi akikoh lagi nggak apa-apa. Jadi memang sunahnya 2. Kalau nggak bisa ya 1. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa 2 kambing disatukan dalam 1 hari ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya diundur lagi 1 bulan lagi kerja keras dulu. Nah, boleh. Nah, ikhwatu fillah zanallahu wa iyyakum, berikutnya adalah tahnik. Mentahnik. Tahnik istilah ini ya. Tahnik itu apa sih? Tahnik itu mudghu at-tamri wa dalk hankihi al-maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Jadi kurma ya dilembutkan. Kemudian dimasukkan ke bibir bayi, di mulut bayinya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan ini hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Agar si bayi tadi bisa merasakan kurma walaupun sedikit. Nah, kurma, apapun kurma ya ikhwah, apapun kurma. Kalau antum ada kurma ajwa ya ambilkan 7 butir, kemudian ditahnik, dicampurin dengan niatan apa? Terhalang dari sihir waktu itu juga, ya bisa insya Allah. Jadi kan para siapa yang makan 7 butir kurma, dia terhalang dari sihir. Ambil 7 butir kurma ajwa ya, kurma Madinah yang hitam itu, kemudian disatukan, yaudah antum makan, udah dilembutkan dengan mulut antum, orang tuanya, ibunya, atau ayahnya, atau siapapun itu, baru habis itu dimasukkan ke bibir bayi. Nah, cukup sekali saja. Ya, misalkan nggak harus setiap kali Ustadz datang atau ini datang minta lagi Ustadz tahnikin dong, enggak. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Istilah tahnik ini sudah masyhur ya di kalangan orang Indonesia insya Allah, terutama ikhwan dan akhwat. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Musa. Wulidali gulamun. Wulidali gulamun. Aku pernah memiliki anak. Jadi baru lahiran istrinya Abu Musa al-Asy'ari.
Fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku membawa putraku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Rasulullah memberikan nama kepada bayi Abu Musa tadi dengan Ibrahim. Wa hannakahu bitamrin. Dan Rasulullah mentahniknya dengan kurma. Jadi dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mulut Abu Musa atau mulut ibunya, tapi mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan keberkahan tentunya ya. Keberkahan. Nah, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangkan anak kecil, kemudian para anak-anak kecil, kemudian Rasulullah SAW mentahniknya. Dan ini khusus Rasulullah SAW ya ikhwah. Gak boleh kita mengharapkan keberkahan dari ustadz. Ya, misalkan bayu lahiran bayi, kemudian minta tahnikin dong ustadz kayak gitu. Kecuali kalau benar-benar nggak paham sama sekali, minta ketahnikan ke ustadz, boleh. Tapi kalau bisa paham, nggak perlu kita nunggu ustadz. Bahkan ngalah berkah pada ustadz nggak boleh. Para sahabat itu mereka meminta Nabi SAW karena Nabi Muhammad berkah. Air liur Nabi itu berkah. Begitu loh. Antum baca sirah, air liur Nabi Muhammad SAW itu berkah. Itu Ali bin Abi Thalib buta, kemudian apa? Diludahi sama Rasulullah SAW langsung sembuh. Ini kurma dimakan Nabi, dilembutkan pakai bibir Nabi SAW, lisan Nabi, gigi Nabi, dan diberikan anak kecil, berkah. Nah ini masa minta ke ustadznya. Ya kita nggak tahu ustadznya gimana, lebih baik kita sendiri. Minta pengajaran ustadz, cara mentahan itu gimana sih ustadz? Gini. Ya udah nanti antum gosok gigi dulu lah, ini dulu, ini baru antum lembutkan kasih ke anak kita. Nah, kemudian jadi intinya nggak perlu ya kita minta pada seorang ustadz sampai mengebel, ustadz tolong dong ini. Nah, nggak perlu. Mudah kok tahnik itu, tinggal antum beli kurma satu atau berapa butir, antum lembutkan dengan mulut antum, kemudian kasihkan ke bayi tadi. Jangan semuanya dikasihkan, yang kasihan, yang sedikit saja. Karena tujuannya biar kurma tadi yang sedikit, walaupun mungkin berapa tetes mungkin ya, kalau misalkan jadi kayak bubur, biar masuk ke tenggorokannya si bayi. Dan ini hukumnya sunnah. Nah, kemudian berikutnya permasalahan tentang azan, mengazani bayi. Mengazani bayi. Menurut penulis sangat disunahkan. Disunahkan mengazani bayi yang baru lahir. Ada yang mengatakan diazani di sebelah kanannya dan diqomati sebelah kiri di telinga bayi. Kayak di film-film ya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasani ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salati." Hadisnya hadis 3 diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, sangat disunahkan mengazani bayi yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Azani, bayi laki-laki dan bayi perempuan antum. Azannya di sebelah kanan, ya telinga bayi yang sebelah kanan. Kemudian qomatnya sebelah kiri, di telinga bayi yang sebelah kiri. Ini berdasarkan hadis Abu Rafi'. Abu Rafi' ini maula Nabi, dulu budak, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi muridnya Nabi SAW, sahabat terkenal. Ya, Abu Rafi' pernah menceritakan, Ra'aitu Rasulullah SAW. Aku pernah melihat Rasulullah SAW azana fi udhunil Hasan bin Ali. Beliau mengumandangkan azan di telinganya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini cucu pertamanya Rasulullah SAW. Bukan cucu pertama ya. Cucu pertamanya ada lagi. Ya, cucunya Rasulullah SAW dari Hasan dan Ali, dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Hina waladathu Fatimah, ketika Fatimah melahirkan Hasan. Disolat dengan azan yang persis seperti sholat. Jadi azan seperti yang sholat yang kita dengarkan, sholat 5 waktu itu kan ada azan dan iqamatnya. Ya udah, azannya seperti itu. Itu hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Ya antum memilih mana yang lebih antum yakini. Kalau misalkan antum yakin hadisnya sahih ya hasan, silahkan amalkan.
Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah dengan ini selesai pembahasan tuntas haji, kitabul hajj, ya, kitabul haji beserta hal-hal yang berkaitan dengan haji termasuk berkurban dan akikah. Nah, adapun setelahnya kita akan membahas kitab yang baru yaitu kitabul jihad. Kitabul jihad. Dan kebanyakan penuntut ilmu berakhir hanya sampai kitabul haji saja. Itu penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh ya. Kalau yang bersungguh-sungguh biasanya cuma sampai sini saja. Kecuali penuntut ilmu yang santri, pondok pesantren, kuliah, mereka bisa sampai menyelesaikan satu buku full. Tapi biasanya kalau penuntut ilmu yang baru-baru atau orang awam, mereka paling belajar fikih cuma sholat doang. Sebanter-banternya sampai haji, udah selesai, titik. Ya, habis itu putus semangat lah, kesibukan ini itu, baru nggak lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Wallahu taala alam wa billahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.